pada saat pagi hari ini untuk merayakan bersama-sama kenaikan Yesus Kristus. Saya undang bangkit berdiri seluruh umat Tuhan. Kita akan serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 274. Kau kusembah, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Dia maha tinggi, Dialah yang tertinggi. Kau
Tiada kata yang dapat kami ucapkan selain kami mengagungkan Engkau, selain kami memuliakan Engkau, karena Engkau yang maha tinggi, Engkau patut dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dari awal hingga akhirnya Tuhan, Engkau berhadirat di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap umat-Mu yang saat ini live bersama-sama dengan kami Tuhan. Jika kami merayakan kemenangan dan kemenangan, Engkau juga akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi umat-Mu Tuhan, apapun yang umat-Mu hadapi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau menjamah setiap umat-Mu, Engkau membuka tingkap-tingkap langit bagi umat-Mu Tuhan, dan berkat-Mu tercurah. Engkau memelihara kami. Juga hamba-hamba-Mu yang melayani kami, dari awal, dari pemain musik, pemimpin pujian, pemegang salib, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan sebagai saluran firman-Mu. Biarlah kata-kata-Mu mengalir dalam mulut lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu dikuatkan, sehingga umat-Mu terpelihara di dalam Engkau. Dan setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, itulah jalan-jalan kebenaran yang memimpin kami masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, ada oknum yang tidak suka akan ibadah kami, yang akan mengganggu jaringan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersatu hati, kami mengusirnya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh iblis pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami serahkan ibadah kami ini dan kami akan lanjutkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Dia yang sudah mati bangkit, dan dia sudah menampakkan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup kembali dan dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Kita naikkan pujian nyanyian rohani nomor 15, Dia Hiduplah. Dia
Dia yang sudah naik ke surga. Kita yang saat ini masih ada di bumi ini, di dunia ini, kita menunggu kedatangan Dia. Dan Dia menyediakan tempat bagi kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang memiliki tempat di kerajaan surga, menjadi ahli-ahli waris bagi Dia. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan oleh karena kebangkitannya, oleh karena kuasanya yang sudah mengalahkan maut. Kita nyanyikan pujian Eulogia nomor 18. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Saya undang umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan girang-girang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Eulogia 18. Bersama Yesus Tuhan. Dan kita akan tetap maju, terus maju dan maju bersama Dia. Tetap beriman, percaya, teguh berdiri, kuat bersama dengan Dia. Kita nyanyikan pujian yang penuh sukacita. Nyanyian Rani nomor 50. Allah mulailah. Saudara maju
kita senantiasa berharap kepada Dia, karena Dialah yang mempunyai kehidupan kita. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena inilah puncak ibadah kita, bagian yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu mendengarkan Dia yang akan menyampaikan firman-Nya bagi kehidupan kita. Biarlah kita terima Roh-Nya yang hidup, yang akan memenuhi kehidupan kita senantiasa. Saya undang umat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Eulogia nomor 189. 189. Roh-Mu yang hidup penuhi. Biarlah Roh yang memenuhi kehidupan kita senantiasa. Oh
kami menyembah-Mu pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau menyembah, Engkau Allah yang hidup. Engkau bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian dalam rupa manusia. Itulah Yesus Kristus. Dan setelah Engkau membuktikan diri selama 40 hari, akhirnya Engkau naik ke surga. Itulah yang kami rayakan pada saat ini. Kemenangan yang sempurna atas maut, atas kematian, atas dunia, atas dosa. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah kiranya berkat daripada memperingati kenaikan Kristus ini sungguh-sungguh akan boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan umat Tuhan, dimanapun umat Tuhan ini lain bersama kami, baik yang di dalam kota Jambi, di luar kota kabupaten, di provinsi-provinsi lain sampai di Pulau Jawa. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Biarlah hadirat dan suasana surgawi boleh kami rasakan kita pakai masing-masing. Dan firman Tuhan akan sebentar diwartakan di tengah kami. Berkati kami. Terpujilah Tuhan, bersabdalah bagi kami. Kami sudah siap mendengar. Kami sambut dengar dari dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, umat Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, saya sampaikan salam sejahtera dari Yesus buat kita sekalian. Selamat berbahagia kita boleh bersekutu kembali hari ini. Ya, ini hari yang kedua di minggu yang ketiga ini kita boleh beribadah dalam ibadah yang khusus. Itulah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Ya, haleluya. Jadi ini yang memang setiap tahun dialami oleh dirayakan oleh gereja Tuhan. Saya berharap umat Tuhan semuanya dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik-baik, meskipun ada pergumulan. Ya, terima kasih saudara kami yang masih setia bergabung dari Surabaya, dari Palembang. Ya, ini dari Bogor belum kelihatan, ya. Dan yang lain-lain dari luar kota, kabupaten, dimanapun saudara berada. Ya, Tuhan berkati. Dan juga selamat datang yang baru gabung. Ya, haleluya. Udah berlalu hampir setengah jam kepada kita. Baiklah, puji nama Tuhan. Kita segera masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus ini. Jadi ini tiap tahun dirayakan, diperingati oleh gereja Tuhan. Karena apa? Karena ini memang satu hari yang besar. Jadi walaupun orang memperingatinya tidak semeriah seperti pada saat hari Natal, ada perayaan, ada kegiatan, ya. Itulah tradisi gereja. Ya, haleluya. Jadi seolah-olah dari seluruh hari-hari besar itu seolah hanya hari Natal yang paling besar. Padahal tidak. Seluruh rangkaian peristiwa dari kelahiran Kristus sampai kematian dan akhirnya kenaikannya ke surga kembali, itu semua penting. Tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Jadi semoga kita juga boleh memberikan sikap yang terbaik dari perayaan hari ini, memperingati ya walaupun tidak ada perayaan. Baik, kita akan sama membaca. Saya kira di depan saudara sudah nampak ayatnya, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Ya, begini firman Tuhan. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa Yesus naik ke surga. Tentu, kenapa dia naik?
Artinya dia turun dari sana. Ya. Yesus terlebih dahulu turun. Allah turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Itulah yang kita kenal dengan Tuhan Yesus Kristus. Turun ke dunia. Bahkan ke dunia yang paling dalam. Di ayat 1 dikatakan ke dunia yang paling dalam. Ke alam maut. Di sana untuk berperang mengalahkan maut itu sendiri, supaya nanti maut itu tidak lagi berkuasa atas orang yang percaya di dalam dirinya. Nah, sesudah dia selesai 3 hari dia berperang di alam maut, maka dia bangkit. Dia buktikan, ini loh saya sudah menang, kematian tidak berkuasa menahan saya, alam kubur tidak berkuasa menahan saya. Karena dia memang Allah, dia berkuasa atas segala alam, yang di atas, yang di tengah, yang di bawah. 40 hari dia menyaksikan diri, buktikan, cek. Lalu sesudah itu dia naik kembali ke surga, kembali kepada tahta kemuliaannya. Tapi masih ada satu rangkaian nanti, dia akan turun sekali lagi. Kedatangannya kedua kali. Tapi itu hanyalah untuk memberikan upah. Nah baik, kita akan fokus dulu saudaraku, apa yang menjadi poin-poin penting dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Jadi apa arti kenaikan Yesus Kristus 2000 tahun lalu bagi kehidupan gereja Tuhan masa kini? Tiap tahun ini dirayakan. Apakah ini hanya ibadah rutinitas? Apakah ini hanya seremoni? Apalagi hari ini, mungkin untuk tahun ini ya, tahun yang pertama bagi umat Tuhan merayakan peringatan ini secara online. Biasa kita offline di gereja. Ya. Kebanyakan seluruhnya online seluruhnya. Kalaupun ada yang masih di gereja itu hanya sebagian kecil, hanya mungkin daerah-daerah yang memang daerahnya cukup aman. Tapi saudara, gereja Tuhan merayakan ini secara online hampir seluruh dunia. Nah, apa maknanya? Bisakah kita menemukan makna yang penting dalam kehidupan kita lewat ibadah ini, agar kita tidak terjebak dalam rutinitas? Nah baik, yang pertama, makna yang pertama tadi dari pembacaan itu dikatakan, maka ketika ia naik ke tempat maha tinggi, dia membawa tawanan-tawanan, yaitu orang-orang yang ditawan dosa, yang sudah diikat dosa, lalu dilepaskan. Jadi Yesus Kristus naik ke surga, atau salah satu makna kenaikan Kristus ke surga adalah melepaskan manusia yang tertawan. Tertawan oleh dosa, tertawan oleh dunia, tertawan oleh iblis. Apakah saudara dan saya merasa kita tertawan? Atau apakah saudara dan saya merasakan kita sudah dilepaskan? Nah ayo, kita jawab dalam diri kita masing-masing. Apakah saya termasuk orang yang sudah dilepaskan dari tawanan, atau sampai saat ini masih tertawan, terbelenggu, terikat? Ini yang kita perlu jawab. Jadi kita harus mulai hari-hari berpikir tentang esensi, tentang hakikat. Saatnya gereja mereformasi pola pikir, mindsetnya, saudara. Sekian puluh tahun kita beribadah secara offline, artinya secara analog begitu ya, di gereja, di gedung-gedung tempat kita beribadah. Sudahkah esensi hakikat ibadah itu sudah kita nikmati? Atau kita hanya asik dengan ibadah itu sendiri, asik dengan pelayanan sendiri? Itu berbeda. Asik dengan ibadah, asik dengan pelayanan, itu berbeda dengan mengalami esensi. Esensi ibadah sebenarnya sederhana itu.
Perubahan hidup, udah bolak-balik saya katakan ini. Perubahan mindset, perubahan pola pikir, perubahan perspektif kita terhadap Tuhan, terhadap dunia ini, dan terhadap diri kita ke arah yang positif tentunya. Jadi dari yang tadinya sumbernya itu kita menjadi egosentris, manusia sentris, duniawi sentris, berpusat kepada diri kita, berpusat kepada dunia, harus dirubah menjadi teosentris, menjadi berpusatkan kepada Tuhan. Itu kata sederhananya, rangkuman esensi hakikat. Dan itu gampang kita uji diri kita, apakah ini saya termasuk orang yang berubah. Paling tidak begini, bisa nggak saya mengikuti arahan-arahan yang diberikan kepada saya oleh hamba Tuhan, oleh gembala saya, oleh pemimpin rohani saya. Dan itu arahan-arahan itu sesuai firman Tuhan. Coba itu sederhana cara mengujinya. Kalau kita bisa mengikuti arahan-arahan, petunjuk-petunjuk yang disampaikan itu, berarti saudara mau berubah. Mau berubah. Tapi 10 kali, 100 kali saudara diberi arahan, diberi petunjuk, diberi dorongan, satu kali pun sedikit pun tidak tanda-tanda perubahan, maka masih jauh dari esensi. Maka dari jemaat di jemaat yang pertama Smyrna, ya, tidak salah, jemaat yang pertama yang kita pastikan minggu lalu, aku tahu kerajinanmu, ketekunanmu, semua, aku tahu, tapi engkau sudah meninggalkan kasihmu, katanya kan, kasih mula-mula. Mereka kehilangan esensinya, rutinitasnya dapat. Nah, jadi coba kita uji, kita sebagai umat Tuhan, ya, berterimakah kita terhadap petunjuk, terhadap arahan, guidance yang diberikan kepada saudara, terlebih di hari-hari ini, ya. Karena gini, kalau kita nggak bisa menerima petunjuk arahan dari pemimpin kita yang di dunia, bagaimana kita bilang saya siap menerima petunjuk arahan dari surga? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Ya, jadi dimulai dulu lah dari kita hidup di dunia sekarang. Nah, jadi kembali hakikat atau makna yang paling utama daripada orang Kristen gereja Tuhan merayakan kenaikan Isa Al-Masih Yesus Kristus adalah lepasnya kita, diri kita dari tawanan dosa, dari tawanan iblis. Ya, haleluya. Ini penting supaya kita cek dan recheck dalam kehidupan kita. Nah, saya mau bawa kita ke dalam Lukas 13 ayat 16-17. Lukas 13, 16-17, ya. 32 ya. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatnya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawan-lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Nah, Bapak Ibu, ada perempuan yang sakit, 18 tahun sakit, menderita ibu ini, perempuan ini. Lalu datang lagi kepada Yesus untuk disembuhkan. Nah, kebetulan waktu itu hari Sabat, hari perhentian. Orang Yahudi memang menjunjung tinggi hukum Sabat. Hari Sabat itu nggak boleh beraktivitas. Begitu bunyi hukumnya. Tapi apakah memang orang Yahudi bisa memenuhi hukum Sabat itu? Jauh dari sempurna, belum. Lalu ketika Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit ini, yang sudah diikat oleh penyakit, diikat oleh iblis, diikat oleh setan, 18 tahun bukan waktu sedikit. Adakah di antara saudara yang sudah sakit 18 tahun? Saya kira nggak ada kan. Kalau sakit paling seminggu, itu udah parah ya. 3 hari, 2 hari, kadang cuma sebentar.
Bukankah perempuan ini sudah lama tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskannya? Jadi kenapa begini? Ini karena di ayat sebelumnya Tuhan katakan, coba kamu mikir ya, coba kamu ingat, kamu kalau di hari Sabat ternakmu jatuh ke jurang, di hari Sabat nih, kalau di hari Sabat ternakmu jatuh ke jurang, tidakkah kau akan menolongnya? Pasti. Yahudi, Pak, orang Yahudi pasti menolong, pasti mengangkat. Itu seekor ternak. Berapa nilainya? Ketika jatuh katanya diangkat, terperosok diangkat. Nah, apalagi perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis, maka dia sangat-sangat layak karena dia juga adalah keturunan Abraham. Artinya dia adalah bagian dari orang Israel itu sendiri, sama anak-anak kerajaan, anak yang berhak menerima janji Tuhan. Jadi orang Yahudi ini dari ayat 17, dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Orang Yahudi jadi terbelalak matanya, tertuduh hatinya. Iya benar juga. Artinya memang orang Yahudi itu nggak pernah bisa sempurna melakukan Taurat. Jadi mereka itu gunakan hukum hanya untuk menghakimi orang lain. Maka dikontani oleh Yesus, kalau ternakmu jatuh ke jurang pada hari Sabat, bukankah kau akan menolongnya? Dan iya, tidak dibantah, itu ya pasti ditolong. Ya, pasti ditolong. Makanya kalau jadi malulah mereka, malu setelah sadar, setelah melihat dirinya ternyata hanyalah seorang pelaku ritual, bukan pemilik esensi. Ya. Itu jadi satu pihak mereka merasa malu dengan dirinya karena ternyata mereka munafik. Karena ternyata mereka hanya menggunakan hukum itu untuk menghantam orang lain, tidak untuk menghantam dirinya sendiri. Merasa dirinya sudah bersih, merasa dirinya sudah baik. Tapi dikatakan, dan semua orang banyak bersukacita karena perkara mulia yang telah dilakukannya. Nah, saudara kasih Tuhan, di satu sisi orang Yahudi menjadi tertuduh hatinya, tetapi di sisi yang lain atau sekelompok yang lain orang bersukacita karena apa? Peristiwa pembebasan, peristiwa pelepasan tawanan. Dan inilah yang akan dimiliki oleh saudara dan saya. Kalau saudara saya terlepas dari belenggu, dari ikatan-ikatan dosa, ikatan duniawi, ikatan iblis, pasti ada sukacita. Amin Bapak Ibu. Adakah sukacita dalam hidupmu hari-hari ini? Oh, saya sukacita. Saya tanya, sukacita karena apa? Baru dapat transferan mungkin, baru dapat kiriman. Oh, pantasan. Lalu ditanya, kenapa gak sukacita? Transfernya datang-datang. Itu bukan itu, bukan sukacita yang seperti itu yang Tuhan mau. Sukacita sejati bukan karena musim, bukan karena fasilitas lahiriah. Sukacita yang sejati oleh karena jiwa kita bersorak-sorai bersyukur kita sudah dibebaskan. Kita sebagai tawanan dilepaskan. Kita disandera, kita dibebaskan oleh kenaikan Kristus. Setelah dia membuktikan kemenangannya atas maut, dia bangkit dan dia naik mengatasi segala alam. Karena dia memang bukan asli dari alam ini, tapi dia pencipta alam ini. Ya, haleluya. Hari ini saudaraku, pertama-tama marilah kita menyadari dulu saudara, supaya esensi ibadah ini tidak sia-sia. Saudara sudah meninggalkan aktivitasmu pagi ini. Biasa pagi-pagi saudara yang kerja, biasanya kerja, yang jualan mungkin, yang masak dulu, nyuci dulu. Tapi hari kita mau ibadah dulu, karena ada momen ini, dan momen ini hanya sekali setahun dulu, ya. Nah, supaya momen ini tidak kehilangan makna bagi saya saudara, ya, buatlah sudah berbeda untuk tahun 2020 ini. Itu apa? Saya harus menemukan bagian-bagian dari hidupku yang masih tertawan,
bagian-bagian dari anggota tubuh masih terikat dan akan dilepaskan. Lalu ketika dilepaskan, kita boleh melihat diri kita yang terikat tadi, saudaraku, menyadarinya. Lalu kita merasa malu di hadapan Tuhan, lalu kita bisa tertuduh di hadapan Tuhan, lalu kita menyesali diri, lalu kita mohon ampun dan mengaku, mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Lalu hasil dari semua itu apa? Muncullah sukacita surgawi. Jadi biarlah hari ini hari penuh sukacita bagi saya, saudara, karena saudara saya menyadari kelemahan kita, menyadari keburukan kita, menyadari kelemahan. Sederhana Bapak Ibu. Dikatakan firman itu pelita. Fungsi pelita itu adalah agar kita bisa menemukan yang tak terlihat. Dalam arti ini bukan maksudnya mau melihat hantu, bukan. Melihat yang tak terlihat, yang buruk, yang tersembunyi, yang terselip dalam pikiran kita, dalam diri kita, jiwa kita, perasaan kita. Jadi firman inilah senternya, suluhnya, pelitanya, sehingga nampaklah semua terang-terang. Oh, inilah ya. Jadi makanya bersyukur Bapak Ibu, kalau firman Tuhan bisa menunjukkan kekurangan kita, bisa mengoreksi kesalahan kita. Bersyukur, terima kasih Tuhan, inilah yang aku butuhkan. Jadi jangan senang hanya firman Tuhan yang terus menghibur-hibur, memberikan kekuatan, sabar-sabar, percaya, yakin-yakin. Itu enggak salah. Ada kalanya memang di suatu tersebut kita diberi motivasi, diberi dorongan, diberi penghibur, itu perlu. Tergantung situasinya. Tapi kalau menu kita hari-hari hanya itu, kapan kita mau bersih-bersih dari dalam? Kita perlu firman yang menegur, yang menunjukkan kepada kita. Celaka kalau kita nggak pernah menemukan kekurangan kita. Sudah sekian lama kita beribadah. Celaka sudah. Setiap beribadah nggak pernah lihat kekuranganku di mana ya. Sebenarnya bukan tidak di Tuhan tunjukkan, kita itu tidak melek, tidak sadar. Kita mau ke surga. Saudara mau arah apa lagi dunia saat ini? Coba dulu. Mau harap apa di dunia ini? Susah di dunia ini, saudara. Ya, kita hidup suruh tinggal di rumah terus. Mau kerja gimana? Ya. Arti hidup ini sekarang ini begitu, ya. Tinggal berapa persen arti hidup? Apakah ini hidup yang sesungguhnya yang kita harapkan? Kan tidak. Dia bisa aktivitas dengan luasa, sekedar untuk menikmati kesenangan secara fisik lahir aja, mau rekreasi pun dah bisa, saudara. Karena kan tidak mau kita rekreasi sendiri. Ya. Cobalah pergi ke kebun binatang, saudara, rekreasi keluarga, asik, nggak asik. Kita asik rekreasi ke kebun binatang karena apa? Ada orang-orang lain di sana. Nah, jadi kalau hanya kita pergi ke sana atau ke pantai, ke gunung, nggak asik gitu. Asik itu karena ada orang, ada ramai. Nah, itu sudah. Tapi tidak mungkin kan. Jadi hidup yang kita hidupi hari ini, hidup yang tinggal setengah, bahkan tinggal berapa persen. Hidup di dalam ketidaknyamanan. Mau tak mau. Karena apa? Karena kita masih ingin hidup. Kalau kita mau mati ya, memang kan lain lagi ceritanya. Kita nggak perlu dengan semua kaidah-kaidah itu. Tapi karena kita ingin masih hidup, anak kita ingin masih hidup, dengan harapan keadaan ini akan berubah. Tapi kan saudara benar sendiri, belum ada kepastian. Ya. Bahkan rumor-rumor yang beredar terakhir akan dibiarkan sajalah, supaya terjadi seleksi alam. Itu juga salah satu cara, saudara ya. Jadi yang mau hidup-hidup, yang mau mati-mati. Yang kuat dia selamat, yang lemah dia akan terseleksi sendiri. Sebab memang kalau seseorang udah kena virus ini dan dia lolos, nggak perlu khawatir lagi, nggak usah tunggu vaksin. Ya, nggak usah tunggu vaksin, nggak usah tunggu obat. Kalau seseorang sudah kena corona, lalu dia sembuh oleh imunnya sendiri, aman dia sudah. Kemana pergi ke sana? Karena virus itu hanya bisa satu kali menyerang.
Dia terang, lalu badan kita menyerang. Lalu kalau kita menang, jadi pemenang tidak selamanya. Tidak akan pernah tertular lagi. Karena sudah terdeteksi oleh memori sel kita, saudaraku. Oh, ini jenisnya, ini antinya di sini, otomatis itu. Nah, kita ini kan berusaha tidak terkontak, tidak terserang dengan asumsi takut kita nggak kuat, imun kita nggak kuat. Nah, kalau kita nggak kuat, kita yang selesai. Tetapi dampaknya terlalu berat, terlalu kompleks. Dengan menyetop seluruhnya, membatasi semua, inilah yang kita lihat hari ini. Pasti secara ekonomi berat. Jadi itu sebenarnya kajian nakal, kajian radikal. Udahlah, dia kalau tertular semua. Lalu yang memang punya nasib baik, selamat dia. Tapi yang memang nasibnya badannya agak lemah, dia akan meninggal. Selesai sudah ya dunia ini. Jadi yang tinggal hidup itu orang yang sudah terseleksi. Ada benarnya. Nggak tahu apakah itu menjadi kenyataan nanti. Ya, haleluya. Tapi itu satu teori, sesuatu yang bisa dimaklumi, dipahami. Ya. Karena kalau dipikir sampai berapa lama kita bisa menjaga terus. Jadi nggak tahu seru. Orang ada mengatakan sampai cukup lama, nggak bisa kok, 1 bulan, 3 bulan ke depan nggak ada jaminan. Nah, sekarang kan bergeser dulu di Jakarta pusatnya 2 bulan lalu, sekarang sudah ke pinggiran, kayak provinsi kota-kota lain, mulai kayak tingkat kabupaten. Ya, nggak tahu lagi nanti nih. Jadi mungkin di Jakarta sana sudah mulai cooling down, tapi di luar Jakarta mulai disuruh merambat naik. Di jam sini kan mulai merambat naik, kabupaten mulai merambat naik jumlahnya. Ya. Jadi dia kayak puncak gunung es dikatakannya. Di atasnya itu kecil, justru yang paling banyak itu nanti kesininya. Ya, jadi baik. Mari kita bisa temukan kekurangan kita dalam situasi hidup yang seperti ini. Enggak ada lagi kita bisa harapkan. Serahlah kehendak Tuhan apa. Jangan putus asa. Perbaiki daya tahan tubuhmu, tetap waspada. Tapi apapun dan semua apa jadi kehendak Tuhan, kita serahkan sama Tuhan semuanya, kan? Itu haleluya. Kalau kita masih hidup, ingat, untuk apa hidup? Kalau kita hidup saat ini, Paulus bilang begini, mati itu untuk, kata Paulus, karena dia yakin keselamatan sudah di tangan. Tapi kalau aku harus hidup untuk apa aku ini hidup? Kalau aku hidup untuk jadi sampah, buat apa aku jadi sampah? Aku hidup hanya untuk jadi batu sandungan, buat apa aku bisa bendungan? Jadi selisih penyakit, buat apa saya selisih penyakit? Penyakit sana, penyakit sini, merusak sana, buat apa? Hidup biarlah hidup untuk berbuah yang manis. Benar, tegas saya katakan ya saudara. Tuhan bilang, tebang pohon ini, buat apa? Hidup percuma, menghisap sari-sari tanaman tanah ini semua, tapi nggak ada buah, buat apa? Percuma orang yang tidak berbuat hidup. Tidak ada manfaatnya lagi, saudara. Tapi puji Tuhan, kalau saudara dan saya hidup, itu sebenarnya pertanda Tuhan mau kita berbuah. Kalau Tuhan mau amputasi kita, aduh, banyak cara Bapak Ibu. Enggak usah juga dengan corona, enggak usah juga dengan penyakit jantung, enggak usah juga dengan stroke, enggak usah dengan penyakit gula yang berat, enggak usah dulu. Orang duduk aja kok bisa berangkat, berdiri jatuh bisa berangkat. Banyak, gak usah sulit-sulit Bang. Sederhana sekali cara Tuhan kalau untuk memberangkatkan kita itu. Tapi kalau faktanya sampai hari saudara saya hidup, paham dan mengertilah. Tuhan mau saudara berbuah, berbuahlah begitu Tuhan. Ya, lepaskan diri dari belenggu, dari ikatan, supaya kita. Nah, coba lebih sederhana lagi, Roma 6:12-32 ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Lebih sederhana. Tadi katakan nggak mau terikat, nggak mau tertawan. Seperti apa maksudnya? Nah, anggota tubuhmu
tangan, kaki, mata, mulut, seluruh anggota organ tubuh kita, baik yang di luar dan yang di dalam. Jangan menjadi senjata dosa lagi. Jangan lagi berkuasa iblis di sana. Saya kasih contoh. Kalau saudara masih dikuasai sakit hati, kalau saudara masih dikuasai kepahitan, kebencian, saudara masih jadi tawanan. Ini saya sampaikan. Makanya kita jangan mau menyimpan sesuatu yang tidak baik lagi di hari-hari ini. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, perasaan, buka, lepaskan semua. Supaya apa? Supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ada sesuatu tidak baik yang menginap dalam kehidupan kita ini terhadap orang lain. Kalaupun ada sampah yang datang, ibarat kata ini, kita punya pintu depan, dan sampah dilempar orang terus, langsung kita buka pintu belakang, sampahnya biarkan dia keluar gitu kan. Jangan simpan di rumah sampah itu. Maksudnya apa? Kalaupun ada orang menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita, menuduh, memfitnah kita, jangan kita sakit. Sudahlah, biarlah, langsung buka pintu belakang, sampah masuk, sampah keluar. 10 kali sampah datang, 10 kali sampah pergi. Nah ini saudara, hari-hari ini kita perlu, kita harus menjaga kemurnian hati, kemurnian jiwa, kemurnian pikiran, perasaan kita, Bapak Ibu. Ingat, setiap detik, setiap saat, segala kejadian, segala hal, sesuatu bisa terjadi. Ikuti arahan-arahan, ikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadamu. Itunya kau siap dan mau berubah. Jangan terus kau pertahankan yang kau mau itu. Jangan pertahankan kehendak itu. Ya kalau tidak, jadilah hanya pemimpin bagi dirimu sendiri. Tapi kalau kita sudah menyerahkan diri untuk dipimpin, ya, ikutilah apa yang diarahkan kepadamu. Dan apalagi itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak bolehlah kalau yang diarahkan pemimpin kita tidak sesuai firman Tuhan, saudara jangan ikuti memang. Tidak usah, karena tidak sesuai firman kan. Tapi kalau sesuai, ikutilah. Kalau berat, susah, bergumul, berdoa, berjuang, amini dulu. Ya Tuhan, aku harus mau mengikuti ini. Aku harus mau siap ikut. Jadi terima dulu. Nanti seluruh organ tubuhmu, sel-sel tubuhmu, sampai DNA-mu itu akan merespon, menerima. Kalau sudah menerima semua, dia akan berbuah balik. Kenapa kita nggak bisa berbuah balik? Karena benih itu nggak sempat masuk. Benih yang baik itu nggak pernah kita minta terima. Begitu sampai benih, kita filter langsung di sini. Logika kita, perasaan nggak. Kita nambah. Kita nggak punya kemampuan. Saudara tahu kan? Kenapa kita dalam situasi tertentu bisa mengangkat beban yang berat dalam situasi kepepet? Oh, contohnya jemurannya padi lah atau apa gitu kan, berat. Tapi karena hujan, angkat, bisa. Atau manjat tembok, dikejar anjing, tembok 3 meter bisa panjat, kok bisa? Duri kita loncat. Kenapa? Kepepet. Waktu kita kepepet, keluarlah potensi kekuatan dalam diri saudara. Keluar dia. Itu refleks dia. Tanpa sudah rencanakan. Jadi situ nggak perlu logika, nggak berpikir lagi. Pokoknya tembok loncat daripada kena gigit. Nah, hal yang sama akan terjadi dalam perubahan hidup kita. Ketika kita menerima dulu benih itu, siap. Sungguh berat, tidak mungkin tadi. Tapi nggak, dalam dirimu punya potensi. Ada kekuatan yang tersimpan di situ, saudara. Yang itu untuk mengaktifkannya perlu situasi dan kondisi. Jadi kembali lagi saudaraku, terimalah arahan, terimalah petunjuk, terimalah bimbingan.
Udah setiap minggu kita terima bimbingan, setiap pagi kita terima renungan firman Tuhan. Itu direnungkan, diamini. Jadi kalau firman Tuhan sampai pada kita, bayangkan dulu, bayangkan dan rasakan, saudara ada pada itu, ada pada situasi yang disampaikan itu. Kalau hari ini saya bicara, jangan lagi anggota tubuhmu terikat. Bayangkan dulu hari ini tanganmu, kakimu lepas dari ikatan dosa. Tanganmu yang suka berdosa, rasakan. Jadi ibarat kata saudara, kalau seorang saya kasih contoh. Kalau seorang pembunuh, yang pokoknya kalau bunuh orang nggak masalah, dia bunuh orang tuh tujuh, megang pisau tuh nggak berat-berat. Tapi ketika ada arahan tujuh, jangan jadi pembunuh. Maka bayangkan dulu sekarang, imajinasikan di benakmu bagaimana tanganmu begitu pegang pisau langsung lepas. Itu dari dalam, dan itu kan terrefleksi nanti, saudara. Ya, terrefleksi dalam sehari-hari. Akhirnya kita pun jadi nggak suka lagi megang pisau. Artinya kalau sudah nggak suka megang pisau kan tidak mungkin jadi seorang pembunuh yang mudah dikit-dikit bunuh. Nah begitu saudaraku. Kalau dikatakan menjadi orang yang manis, orang yang indah firman Tuhan, ya orang yang mengampuni. Bayangkan, rasakan dulu. Orang menyakiti tapi kau tersenyum, terima kasih, aku mengampuni. Tak apa-apa. Jangan dibayangkan sakitnya, ya diulang-ulang sakitnya. Saat ketemu lagi, bayang lagi, ingat lagi. Itu tadi cara mengaktifkan potensi yang luar biasa dalam diri kita tadi itu. Itu alamiah, itu sudah Tuhan bekalkan dalam diri saya saudara. Nggak perlu saudara berguru kemana, ada dalam diri saudara itu. Tapi diaktifkan. Cara mengaktifkannya adalah dengan imajinasi. Pikirkan, bayangkan dengan pikiran itu agak sedikit berbeda, tidak ada persamanya. Dan rasakan. Kalau rasakan itu seolah-olah itu nyata. Jadi ingat bahwa saudara kita ini bekerjanya itu di situ bodohnya dia. Dia nggak bisa bedakan yang fakta mana ilusi. Kita hanya membayangkan makan sate, air liur kita ini keluar. Bodohnya di situ dia. Bisa dihack istilah orang ya, dijebol dia. Biasanya kan kalau mau air liur itu keluar, kalau kita tengok satenya dioleh-oleh di sambal, ada jeruk nipis. Waduh, ini udah begini gitu kan. Saya saudara air liur udah keluar itu sekarang. Nih, ada sate diolah, ada jeruk nipis. Aduh enaknya nih, gak sabar lagi. Gitu. Nah sekarang, tak usah ambil satenya, gak ada sate. Serah lipat tangan. Bayangkan saja saudara. Sama ini yang keluar juga. Bahasa kita itu bisa ditipu, bisa dihack. Nah begitulah caranya juga untuk perubahan. Jadi gunakanlah ini untuk perubahan hidup. Bayangkan engkau sudah dilepaskan oleh Tuhan. Bayangkan engkau sudah jauh jijik dengan itu semua kotor-kotoran. Bayangkan. Rasakan seperti kita seolah-olah di situ. Maka pasti terjadi. Karena engkau punya kemampuan untuk itu. Tuhan sudah bekali engkau dengan itu, saudara. Haleluya. Nah, ini puncak daripada orang-orang yang dibebaskan dari tawanan. Dikata dia naik. Nah, apa? Wahyu 7:9. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Apa dikatakan? Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini adalah orang-orang mantan tawanan dosa ini. Memakai jubah putih. Karena jubah mereka sudah dicuci. Jubah yang lama yang kotor sudah dicuci dengan darah anak domba. Menjadi putih bersih. Nah, adakah
saudara saya di antara orang ini kelak? Orang-orang yang berdiri di sekeliling tata. Ada lagunya itu. Bila orang yang percaya berkeliling, bila namaku dipanggil ku ada. Ya. Bila orang percaya berdiri di sekeliling tahtanya, katanya kan. Bila namaku dipanggil ada, aku ada di situ. Tapi bagaimana supaya nama kita dipanggil kalau ada di situ nanti? Supaya kita ada di situ saat nama kita dipanggil. Mari kita jadi orang yang dilepaskan dari tawanan dosa hari-hari. Mari, tidak usah marah, tidak usah alergi kalau saya katakan dilepaskan tawanan dosa. Memangnya kenapa rupanya? Memang kita orang berdosa. Memang banyak dosa pada diri kita. Kenapa? Kita sadari ya, memang iya faktanya kok banyak kekurangan saya. Dan iya saya harus berbaiki. Sadari dan terima dulu. Terima dan terima. Setelah kau terima, bukan itu bumi, alam semesta ini, gak usah surga lagi. Kalau surga udah pasti, alam semesta ini akan mendukung engkau untuk kebaikan. Karena alam semesta ini gak mau menerima yang buruk sesungguhnya. Dia hanya mau terima yang baik. Makanya kalau ada yang melempar yang buruk, ya kembali lagi kepada dia yang buruk itu. Itu hukum alam, saudara. Ya. Nah, kalau alam ini pun mendukung kita apalagi kita ini kan mikrokosmos. Alam ini makrokosmos. Ya. Kita nggak terpisahkan dari unsur alam semesta ini. Kita bagian dari alam semesta. Manusia bagian dari alam semesta. Pohon-pohonan bagian dari alam semesta. Ternak itu bagian dari alam semesta. Kita jadi mikro, bagian kecilnya. Jadi perhatikan saudaraku, orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Aku melihat dikatakan itu ya, berdiri di sekeliling tahta itu dari suku bangsa, orang Batak, orang Cina, orang Jawa, orang Bugis, orang apa, sebutlah berapa ribu suku ini bahasa, berdiri di atas tahta luar biasa. Tidakkah saudara rindu, Bapak Ibu, umat Tuhan dan jemaat, di mana saudara mendengarkan siaran saat ini? Tidakkah kau rindu ada di antara orang-orang ini? Amin. Kalau saudara rindu, mari jadilah orang yang terlepas dari tawanan. Ini adalah hakikat daripada kita merayakan kenaikan Kristus pada tahun 2020 di tengah-tengah pandemi corona ini, saudaraku. Di tengah-tengah betapa hidup kita ini setengah hidup setengah mati, saudara, sekarang. Ya, setengah hidup setengah mati kita ini. Kita kan hidup yang hidup, tapi hidup yang beginilah, hidup yang di rumah, hidup yang makan tidur. Mau belanja pun kan takut gitu sekarang. mau belanja ke pasar tuh ngeri-ngeri sedap, Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu yang jualan itu sehat atau tidak. Terima uangnya pun kita, aduh, gimana uang ini bentar ya ini, sehat dong ini. Jadi hidup apa yang kita hidupi hari ini? Aduh, hanya luarnya dan hidup, napasnya masih ada. Tapi esensi hidup yang kita jalani hari ini sangat memprihatinkan. Kita mau kerja di luar sana nggak bisa. Cuma kan pakai masker. Ngomong pakai masker gimana sih anaknya? Belum orang kan tak bisa dekat-dekat, nak berjarak. Jadi bagaimana, saudara? Saya katakan hidup yang setengah hidup yang kita hidupi hari ini. Selebihnya saudara terjemahkan sendiri. Artinya apa, saudara? Sudah begini berat keadaan, masih juga kita tidak tergerak lagi, tidak untuk bersegera datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu lagi, saudara. Ya, haleluya, haleluya. Nah, yang terakhir, yang kedua, tadi dikatakan dia naik ke tempat yang maha tinggi, lalu dikatakan dia membebaskan, membawa para tawanan-tawanan. Pastikan saudara saya sudah dibebaskan oleh Tuhan, pastikan saudara ada di antara kumpul orang banyak tadi itu. Nah, yang kedua, dia juga memberi pemberian dikatakan tadi dalam arti itu gift. Gift itu adalah karunia Roh Kudus maksudnya. Ya, Tuhan tak pernah beri kita hadiah-hadiah apa.
tapi yang dimaksud dengan gift pemberian itu adalah karunia Roh Kudus. Makanya nanti 10 hari sesudah hari ini itu dikenal nama hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Di situlah ketika Roh Kudus turun membaptis umat Tuhan sekaligus memberikan karunia-karunia. Jadi ada waktu memang dari ketika dia naik 10 hari jeda waktunya. Dan biasa gereja Tuhan mengadakan 2-10 malam. Kita gimana? Ya nggak ada 2-10 malam. Situasi begini, saudara doa sendiri 10 malam di rumahmu, atau saudara doa sendiri 20 malam, dia mau saudara doa, ada masalah. Ya, zaman sudah berubah, Bapak Ibu, keadaan sudah berubah, tidak bisa lagi kayak dulu-dulu, dan tidak akan kena kita kembali lagi. Kita ini terus akan melangkah ke depan. Siapa yang akan perubahan ini? Mungkin kita masih akan kita beribadah di gedung fisik mungkin, tapi nggak akan 100% lagi, saudara. Karena sudah berubah. Nggak ada jaminan 2 bulan 3 bulan ke depan ini corona ini selesai. Jadi jangan tunggu, gak usah pikirkan kapan corona selesai. Tapi bagaimana saya menjalani situasi ini dengan adanya corona? Mana dikatakan terjadi perubahan mental, perubahan sikap. Kan sudah dikatakan tadi itu. Orang udah lakukan lockdown, lakukan PSBB, lakukan karantina. Enggak ada buktinya. Menyebar-nyebar aja tuh jatuh virusnya. Jadi kayaknya memang bukan itu solusi akhirnya. Solusi akhirnya, ya, kalau Presiden Jokowi mengatakan kita berdamai dengan corona, itu memang istilah yang agak gelitik, mengelitik, berdamai. Kok iya berdamai dengan corona? Maksudnya itu bukannya berdamai dalam artian normal. Artinya gimana kita bisa hidup berdampingan dengan corona? Ngeri Bapak Ibu. Saudara berdamai dengan corona gimana caranya? Secara logika itu sulit. Tapi itulah terjemahan daripada keadaan hari-hari ini. Bagaimana kita tetap jalan survive di tengah-tengah keadaan sulit? Karena keadaan ini tidak akan berhenti dengan segera. Tidak berhenti dengan segera. Tidak mungkin bisa dibuat ini. Ini nggak kayak apa? Itu tadi nggak kayak peristiwa-peristiwa biasa. Selalu aja ada orang yang nakal, aja ada orang yang tidak patuh, tidak taat. Pokoknya kan negara kita kan itu memang sukanya. Udah dibuat larang ini, larang itu. Wah dia suka-suka lah. Aku mau sembahyang, aku mau berdoa. Kenapa kau larang aku berdoa sama Tuhanku? Nah, ini disuruh jangan mengumpul. Kenapa kau larang? Orang mall dibuka katanya, pasar dibuka. Ya beda lah. Pasar dibuka beda dengan rumah ibadah dibuka. Pasar nggak bisa kita jual sendiri di rumah. Kalau ibadah masih bisa di rumah sendiri. Pasar mau buka di rumah sendiri. Bukan pasar namanya tuh. Jual sendiri, beli sendiri. Artinya self-service namanya. Beda. Kalau pasar nggak dibuka, ya mati kita semua nggak makan begitu, nggak ada belanja. Jadi nggak sama apple to apple, pasar dibuka dengan rumah ibadah nggak dibuka. Ya sudah, kalau bisa dibuka gimana? Lalu bagaimana caranya? Alternatif lainnya apa? Nah ini yang perlu kita baca, harus cerdas dengan masa-masa di Bapak Ibu. Sudah tinggal, harusnya berubah. Konsep lama yang sudah 70 tahun di jalan itu sekarang digeser oleh zaman. Di mana nggak seorang bisa melawan zaman ini. Dan juga Presiden Amerika nggak juga siapa. Zaman ini akan terus berjalan kepada next level. Sampai seluruh penggenapan Alkitab itu nyata. Dan akhirnya adalah kita akan masuk dalam dunia yang baru. Langit dan bumi yang baru. Ini semua akan tertinggal. Udah bobrok zaman ini, udah usang. Maka Tuhan siapa kita satu dunia baru, zaman yang baru, zaman kekekalan, zaman yang ilahi bersama dengan Tuhan. Itulah rindu dalam kita. Maka kau jangan terbelenggu di dunia ini. Jangan kau terbelenggu dalam hidup ini setengah mati hari-hari ini. Jangan lagi pekerjaan belum engkau tidak bisa beribadah. Aktivitas saja tidak bisa beribadah. Mari jangan.
Kau cari uang, oke cari uang. Tetapi hubungan dengan Tuhan sampai rusak, saudara. Sadarilah semua ibadah dia tinggal. Ya, makanya kita hari ini harus mengurangi namanya bagaimana terpusing ini. Kurangilah aktivitas kita, arti kurangi kegiatan, kurangi program yang pada akhirnya itu menyita waktu perhatian kita, hari kita terganggu pada Tuhan. Sudahlah kita bisa lewati hari-hari yang memang kita segala yang penting-penting saja lah. Terlalu banyak cekulia segala macam, gak perlu lagi, saudara. Gak zamannya. Kita sedang beralih, sedang berjalan. Jadi kembali lagi, saudaraku, haleluya, memberikan karunia-karunia katanya ya. Untuk apa sih karunia-karunia itu? Nah, singkatnya ada 9 karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus 12 8 sampai 10 sudah baca di rumah, tapi saya buat poin-poinnya. Karunia Roh Kudus antaranya 1 karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mukjizat, mengadakan mukjizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Itu lengkap. Inilah gift, pemberian-pemberian dari Roh Kudus kepada gereja, kepada oknum-oknum anak-anak umat Tuhan, pribadi-pribadi. Ini tidak hanya diberikan kepada para nabi, para rasul, para gembala, tapi pribadi, individu, anak-anak Tuhan. Saudara saya akan diberi ini kalau Tuhan mau beri. Ya. Hikmat, pengetahuan, iman, serah. Lalu untuk apa semua ini? Untuk apa semua, saudaraku? Haleluya. Nah, karunia ini adalah suatu alat kelengkapan untuk pelayanan yang harus digunakan dengan cara digunakan atau diasah terus menerus. Jadi cara mengasahnya digunakan. Latih iman. Kalau kau latih sesuatu yang ada padamu, itu akan makin tajam, makin tajam, makin tajam. Dan itulah karunia nanti. Ya. Tuhan beri karunia, kita nggak tahu ada yang mana. Tapi cobalah lebih sensitif merasakan apa yang kau rasa Tuhan beri kepadamu. Lalu yang kau rasa Tuhan beri kepadamu itu asah dengan cara memakai terus. Ya. Kalau pisau memang kalau dipakai tumpul, tapi kalau karunia dipakai makin tajam, makin tajam, makin mantap, dan masih berlaku sampai saat ini. Jangan lupa ini. Itu dulu Pak Pendeta, Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarunia. Itu hanya kisah Rasul. No. Banyak sekarang gereja membela diri, menutupi. Itu dulu bahasa roh gak ada lagi sekarang. Kalau bahasa roh gak ada lagi, juga Roh Kudus gak ada lagi. Tapi faktanya Roh Kudus masih ada dan bahasa roh masih ada. Karena bahasa roh itu alat komunikasi, berkomunikasi dengan surga. Hanya yang penting kan bahasa roh bukan yang kita hafal, bukan bahasa roh yang diajarkan, bukan yang dibuat-buat. Itu saja saudara. Bahasa rohnya yes ada, tidak ada kadaluarsanya. Jangan bilang banyak orang mengajarkan itu hanya dulu, sekarang nggak ada lagi. Tidak. Allah itu roh. Ya dia pakai bahasa roh lah. Ya. Tapi hanya ingat tadi selalu bahasa rohnya yang asli, benaran, bukan yang dipelajari, bukan yang hafal, bukan diikuti-ikuti. Jangan mau itu, saudara. Itu dari manusia itu semua. Ya. Dan masih berlaku ini penting. Ya jangan sok-sok yang bilang firman Tuhan kadaluarsa. Saya benar-benar tahu gimana firman Tuhan ayat-ayat ini kadaluarsa, saudara. Tidak ada. Apalagi ini ayat dari Perjanjian Baru lagi, saudara. Kalau soal tadi imamat, potong ternak itu oke, udah berlalu memang itu. Haleluya, Yesus sudah genapi. Nah, sedikit lagi selesai. Ya. Jadi sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi kalau aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu, karunia-karunia tadi itu akan terrealisasi, akan terwujud, akan berinteraksi dalam kasih. Jadi karunia itu tidak hanya diklaim,
Buktinya apa? Di mana kau bergerak? Engkau yang punya karunia, di mana kau hidup? Di mana engkau terekspresikan? Harus ada ruangnya, namanya kasih. Ya, kasih itu kan interaksi, aksi, saudara ya. Dinamika, ada gerakan di situ, saudara. Kasih itu nggak mungkin hanya di dalam. Ya, jadi karunia itu harus bergerak dalam sinergi dan bukan individualistis. Karunia itu harus berbuah kasih. Jadi kalau saudara punya karunia, saudara justru harus bersinergi dengan orang lain. Saudara bekerja sama dengan orang lain. Tidak ada cerita engkau punya karunia lalu engkau mengisolasi diri. Kau merasa diri yang paling hebat, yang paling kudus. Tidak. Karunia itu bersinergi, terekspresikan, ya, dalam namanya dimensi kasih dari itu. Jadi orang bisa melihat, oh dia punya karunia, karena orang merasakan. Kalau orang punya karunia menutup diri, wah mana tahu, tidak ada itu. Ya ada dia. Baik, puji Tuhan, begitulah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Kesimpulannya bagi kita sekalian, hakikat orang yang merasakan kuasa kenaikan Kristus ialah memiliki kehidupan yang dibebaskan dari tawanan dosa atau iblis dan yang mau melayani Tuhan. Ya, saya ulangi, hakikat atau esensi orang yang merasakan kenaikan Kristus ialah orang yang memiliki kehidupan yang dibebaskan dari dosa dan dia melayani Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Sampai sini firman Tuhan. Shalom. Haleluya. Baik, kita persiapkan hati kita untuk meresponi firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita dari Elogia. Coba bukunya. Elogia nomor 59. Bukan dengan barang panah. Haleluya. Ku
bangkit dari kubur, dia menampakkan diri 40 hari. Lalu dia naik. Saudaraku, esensi dari kita merayakan kedatangan Kristus, dia naik membawa tawanan-tawanan. Bisakah kita merasakan dalam diri kita ada dari anggota-anggota tubuh kita yang tertawan oleh dosa, yang terikat oleh dosa? Bagian dari diri kita, di pikiran kita, di perasaan kita yang tertawan oleh dosa. Marilah dengan rendah hati kita mengaku di hadapan Tuhan. Lihat ke dalam hatimu, lihat ke dalam dirimu. Jangan seperti orang Farisi yang hanya menghakimi perempuan yang 18 tahun diikat oleh iblis. Tuhan mau kita lepas, Tuhan mau kita sembuh, karena kita adalah anak-anak kerajaan itu sendiri. Mari renungkan firman Tuhan, rasakan di hati. Kalau engkau sudah menemukan ikatan yang mengikat dirimu, boleh tundukkan kepala, tundukkan hatimu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersalah di hadapan-Mu. Tuhan, aku berdosa di hadapan-Mu. Tuhan, aku terikat dalam hal ini. Mari, coba lihat, bayangkan apa yang sedang mengikat engkau saat ini. Di benakmu munculkan bagian dari dirimu yang terikat, bagian dari dirimu yang susah, yang sakit, yang terbelenggu. Tidak perlu munculkan, saat ini di benakmu munculkan. Haleluya. Itu adalah realita. Tetapi saat ini juga dengan otoritas yang daripada Tuhan, munculkan kembali di pikiran bahwa pembebasan terjadi atas dirimu, pelepasan terjadi atas dirimu. Sekarang munculkan di pikiran, di perasaanmu, bagian dari dirimu yang terlepas, yang terbebas, terbelenggu, terlepas di dalam nama Yesus. Oleh kuasa dari Yesus kau dibebaskan saat ini, sehingga kau boleh mengangkat tangan bersyukur, dan kau boleh bersukacita. Sekarang katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kau sudah bebaskan aku Tuhan. Engkau sudah merdekakan saya. Bersyukurlah bagi Tuhan. Engkau terlepas, engkau terbebas dari belenggu, dari tawanan dosa, tawanan iblis. Engkau adalah pemenang. Engkau adalah anak-anak kerajaan. Haleluya, haleluya. Dan engkau boleh ulang terus bagaimana engkau merasakan, engkau memikirkan pembebasanmu. Semakin sering engkau merasakan pembebasanmu, semakin sering engkau merasakan pembebasanmu dari segala ikatan belenggu, maka semakin real dan nyata dalam kehidupanmu nantinya. Haleluya. Engkau sungguh-sungguh terbebas. Amin. Firman Tuhan terima sebagai benih, benih yang terus bertumbuh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak buat firman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau datang membebaskan kami. Kami sebagai tawanan Tuhan, ditawan oleh dunia, ditawan oleh dosa, bahkan ditawan oleh diri kami sendiri Tuhan. Ampuni kami Bapak, ampuni kami Tuhan. Tapi oleh darah Yesus kami dibebaskan. Terpuji Engkau. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa berterima kasih. Haleluya. Amin, amin. Baik, umat Tuhan, kita akan beri persembahan kepada Tuhan. Silakan saudara kumpulkan persembahan masing-masing. Episode masing-masing. Kini masanya kita bersedia. Haleluya. Dari Elogia nomor 32, 47 ya. Elogia 47. Kini masanya kita bersedia. Kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan.
Oh sorry, Elogia nomor 07 atau di depan saudaranya tampilkan. Elogia 07 nomor 7. Nah, ada di tampilan. Saudara. Haleluya. Ini masanya kita bersedia berjalan. Ini masanya kita bersedia. Yesus hadir. Ini masanya. Ini masanya kita bersedia berjalan, berdoa. Ini masanya kita bersedia. Yesus hadir datang. Baik, umat Tuhan, satu dalam doa kita akhiri pada kita. Terima kasih Bapak buat semua lawatan Tuhan, campur tangan Tuhan pada saat malam pagi hari ini dalam ibadah kenaikan Kristus. Tuhan, kami menikmati persekutuan yang indah di mana Engkau sudah naik untuk membebaskan tawan-tawanan. Biarlah kami orang-orang terbebaskan pada hari ini. Firman-Mu termateraikan di hati kami. Demikian seluruh sidang jemaat bersama lain kami hari ini, hamba doakan Tuhan menolong mereka semua tanpa terkecuali. Semua mereka ditolong, dipelihara, dilepaskan oleh Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami keajaiban yang datang daripada surga. Demikian juga yang sakit, yang lemah, Tuhan beracara bagi mereka. Biarlah tangan-Mu terulur bagi mereka. Engkau tabib segala datin, tois segala dokter. Mukjizat-Mu masih ada bagi kami. Terima kasih. Demikian juga kami doakan persembahan kami yang sudah kami beri kepada Tuhan. Terimalah ini guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Tanah sudah berkorban, kembalikan berlipat kali ganda. Kami juga doakan jiwa-jiwa yang banyak belum percaya hari-hari ini. Biarlah di tempat kami berada, di lingkungan kami berada, bersama kami beribadah memuji Tuhan. Pakai menjadi saksi, menjadi alat. Kami juga doakan untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan yang kami hadapi hari-hari ini, secara fisik, secara finansial. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, ya kalau sumber berkat bagi kami semuanya. Kami doakan juga gereja-gereja lain, hamba-hamba Tuhan lain dalam pelayanan mereka di desa, di kota, tempat-tempat terpencil. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Demikian juga yang mengalami musibah, niaya, bencana alam, Tuhan juga memberkati, membuka jalan. Kami doakan bangsa negara kami, pemerintah kami ini supaya boleh tetap mengalami kemajuan, perkembangan, mengalami juga solusi atas wabah corona. Kami percaya setidaknya ada banyak upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi, untuk meminimalisir banyak jatuhnya korban. Mari Tuhan, sungguh kompleks masalah ini oleh bangsa kami ini. Namun biarlah Engkau berkarya, bekerja dengan para pemimpin-pemimpin kami, para tokoh-tokoh umat seluruhnya di bangsa ini, untuk bahu-membahu bersatu hati untuk boleh mengentaskan bangsa ini dari upaya korban corona yang lebih banyak lagi. Terima kasih Bapak, terpuji dan nama-Mu. Demikian juga kami doakan daerah kami masing-masing, lingkungan kami di Provinsi Jambi, di kota-kota kami masing-masing, berkati secara khusus agar juga upaya yang dilakukan boleh berguna baik. Sungguh masih banyak hal lain yang perlu kami serukan untuk tahu, sempurnakan doa kami. Dan akhirnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya, saudara-saudara kekasih, terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa
kasih Yesus Kristus melalui firman korbannya, disertakan persekutuan Roh Kudus, Dia menghibur menyertai kita. Pagi hari Maranatha, Yesus datang kali kedua menjemput kita. Pulanglah membawa berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Demikian ibadah kita pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati umat Tuhan semuanya. Kita berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Dan pengumuman ibadah pada kita nanti kembali hari Minggu pagi jam 9 pagi. Jadi ibadah Jumat kosong karena hari kita untuk beribadah. Kembali hari Minggu pagi jam 9 pagi. Demikian, terima kasih. Shalom.